kita melakukan pemeriksaan persiapan, nah pemeriksaan persiapan ini, hadirlah si tergugat tadi. Biasanya di hari pemeriksaan persiapan pertama, tergugat itu belum membawa surat kuasa karena dia tidak tahu ini ada masalah apa. Biasanya tergugat kan belum tahu. Paling dia hanya membawa surat surat tugas biasanya. Surat tugas untuk hadir dalam perkara nomor berapa, misalnya disebutkan gitu. Nah, surat tugas itu dari siapa? Dari kepala kantornya. Siapa tergugatnya? Misalnya Bupati Bantul, maka Bupati Bantul yang memberikan surat tugas kepada biro hukumnya untuk jalan menghadiri pemeriksaan persiapan. Nah, biasanya di pemeriksaan persiapan barulah kita memberitahukan kepada tergugat bahwa Anda digugat oleh si A karena Anda mengeluarkan pemecatan dia. Apakah tergugat membawa objek sengketa atau benarkah objek sengketa yang diajukan oleh penggugat ini adalah objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat? Dijawab oleh tergugat bahwa oh ya benar bahwa ini sudah sesuai dengan yang kita terbitkan misalnya. Sudah kita perintahkan kepada tergugat agar membawa objek sengketa tersebut pada pemeriksaan persiapan berikutnya, berikut surat kuasa, karena hari ini dia hanya membawa surat tugas. Biasanya di dalam pemeriksaan persiapan kita menyebut begini. Pemeriksaan persiapan perkara nomor 9-G-2020 Yogyakarta dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Stop. Para pihak silakan menempati tempat yang telah ditentukan, kemudian sudah ditetapkan penggugat hadir kuasanya siapa, silakan ajukan kuasanya, surat kuasanya. Tergugat hadir siapa, silakan diajukan surat kuasanya. Penggugat mengajukan surat kuasa. Tergugat pada saat mengajukan surat kuasa menyatakan, yang mulia, kami belum siap dengan surat kuasa, kami hari ini hanya membawa surat tugas. Oh, silahkan diajukan surat tugasnya, silahkan diajukan, surat kuasa diajukan. Kemudian kita mintakan asli KTP, asli kartu beracara, asli keterangan bahwa kartu-kartu yang ada di bed itu, bed nama itu kan ada kartunya bahwa mereka biro hukum misalnya. Itu difotokopi, ada fotokopi yang dilampirkan, diserahkan kepada majelis hakim. Kita cek, kita uji bahwa di sini yang hadir kuasanya si A adalah B, kuasanya si tergugat adalah biro hukumnya si D, misalnya gitu. Kita lihat itu benar atau tidak, cek dari KTP-nya masing-masing. Kemudian kita lihat di ruangan pemeriksaan persiapan itu adakah orang lain. Kalau ada orang lain kita tanyakan dulu, ini siapa yang hadir, misalnya. Oh, ini salah satu kuasa juga yang mulia misalnya. Oh, kalau salah satu kuasa mana kartu keterangannya dan sebagainya, atau mana di surat kuasa ini ada yang mulia di nomor 3 atau nomor 4 namanya, atau misalnya dia advokat magang, yang penting dia mendampingi ada advokat aslinya, ada advokat yang sebenarnya, dia boleh hadir ya. Nah, selebihnya daripada itu kita suruh keluar. Kalau yang tidak berkepentingan dalam perkara ini selain penggugat dan tergugat, yang lain silakan menunggu di luar karena pemeriksaan ini bersifat tertutup untuk umum. Ya, itu biasanya kita lakukan. Nah, sebelum kita mulai kita katakan lagi, para pihak kami beritahukan bahwa sesuai ketentuan pasal 63, majelis hakim diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan persiapan. Dalam hal ini adalah untuk memperbaiki gugatan dalam arti kata bukan pokok atau materi gugatan, tetapi mengenai formal gugatan saja. Majelis hakim wajib memberikan saran. Selama majelis hakim memberikan para pihak harus mengikuti saran tersebut dengan ketentuan 30 hari. Apabila 30 hari saran dari majelis hakim tidak dilaksanakan, maka majelis hakim dapat menutup pemeriksaan persiapan dan mengeluarkan putusan bahwa gugatan tidak diterima karena para pihak tidak memperbaiki gugatan yang disarankan oleh majelis hakim. Itu kita sebutkan di awal-awal. Pemeriksaan persiapan dilakukan manual masih dengan konvensional, bukan karena tidak dapat dilakukan secara elektronik. Dan mungkin nanti dicari lagi program-program yang terbaiknya, bisa chat, bisa lewat chat dan sebagainya. Ya, tapi kita belum sampai di program itu, baru sampai di
formal saja, masih konvensional. Nah, selanjutnya kita kasih tahu kepada tergugat apakah hari ini membawa objek sengketa. Tidak, yang mulia, kami hanya membawa surat tugas dan tidak membawa objek sengketa. Kami minta waktu 1 minggu untuk menyerahkan objek sengketa dan surat kuasa kami. Kemudian dari penggugat siap untuk surat kuasanya, siap yang mulia, silahkan diajukan. Silahkan diajukan surat kuasanya, kita periksa. Kita periksa surat kuasa sebagaimana surat kuasa yang kita berikan pada minggu yang lalu, surat kuasanya ya. Nah, kemudian ada lagi namanya kemudian kita minta lagi surat gugatannya. Kita katakan kepada si penggugat bahwa 30 hari perhitungan perbaikan gugatan ini sejak majelis menyarankan untuk diperbaiki. Nah, hari ini majelis menyarankan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan. Poin A, poin B ini ada salah, ada yang harus diperbaiki, ini disarankan kalau memang ada perbaikan. Kemudian di gugatan Anda belum mencantumkan kepentingannya, maka harus dicantumkan format gugatannya dengan format. Yang pertama, kewenangan petun harus ada. Kemudian ada tenggang waktu mengajukan gugatan. Kemudian ada kepentingan yang harus dirugikan. Harus ada formalnya. Baru masuk kemudian undang-undang apa yang dilanggar, asas-asas umum apa yang dilanggar, sehingga tindakan tergugat itu melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga wajib atau harus dibatalkan dan memerintahkan tergugat untuk mencabut. Ya, itu harus kita sarankan kepada si penggugat, kepada penggugat. Baik yang mulia, penggugat harus mencatat ya. Baik yang mulia, sudah kami catat. Selanjutnya kami akan melakukan perbaikan 1 minggu setelah pemeriksaan ini. Oke, sudah selesai. Kalau memang 1 minggu sudah selesai, baik para pihak minta waktu 1 minggu, baik itu penggugat maupun tergugat. Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan surat kuasanya, tergugat untuk mengajukan surat kuasanya dan objek sengketanya. Demikian juga kita minta kronologis objek sengketa. Misalnya kronologis itu apa? Kronologis itu mengapa diterbitkan objek sengketa, kenapa jalurnya objek sengketa ini bisa sampai ada muncul, kenapa objek sengketa ini ada, itu harus dia ceritakan di dalam kronologis itu. Kita mintakan kepada tergugat untuk membuat kronologisnya, untuk diserahkan pada minggu berikutnya dalam persidangan persiapan selanjutnya. Stop di pemeriksaan pertama. Sebelum lanjut pemeriksaan kedua, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Karena panduannya sudah diberikan juga kayaknya. Enggak, Bu, kayaknya. Cukup ya? Itu kan sekedar teknis pelaksanaan ya. Nah, kemudian buka sidang kita tentukan. Kita tentukan bahwa sidang selanjutnya adalah 1 minggu setelah ini, acaranya adalah masih perbaikan gugatan dan surat kuasa penggugat. Para pihak hadir tanpa dipanggil lagi karena panggilan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Demikian pemeriksaan persiapan selesai dan ditutup palu. Kemudian buka lagi pada minggu kemudian pemeriksaan persiapan perkara nomor 9 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Para pihak hadir, kuasanya siapa, tergugat hadir, kuasanya siapa. Sesuai pemeriksaan persiapan pada minggu yang lalu, hari ini adalah masih perbaikan gugatan dan surat kuasa. Kemudian kepada tergugat, apakah sudah siap dengan surat kuasanya, apakah sudah membawa objek sengketa, apakah sudah membawa kronologis. Siap yang mulia, kami sudah membawa semua yang diperintahkan. Oke, sudah diserahkan kepada majelis pemeriksa. Adakah perbaikan dalam surat kuasa tergugat? Perbaikan ada atau tidak? Disarankan lagi, kalau memang ada perbaikan, minggu depan diperbaiki lagi. Ya, kalau tidak ada cukup diambil, diperlihatkan semua pada pihaknya, dipertukar, dilihatkan kuasanya. Kemudian penggugat juga, apakah sudah selesai memperbaiki surat kuasanya? Kalau sudah sesuai dengan yang disarankan majelis, sudah selesai. Gugatannya gimana? Sudah selesai yang disarankan majelis, sudah selesai. Kalau memang sudah selesai, berarti sudah selesai pemeriksaan persiapan. Kalau memang sudah majelis periksa, oh sudah sesuai dengan saran majelis, maka pemeriksaan persiapan kita tutup. Oleh karena penggugat sudah memperbaiki gugatannya dan surat kuasa dinyatakan sudah sempurna, maka pemeriksaan persiapan dinyatakan tutup kepada para pihak. Selanjutnya dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik. Untuk penggugat agar mendaftarkan gugatan yang telah diperbaiki ini kepada bagian hukum untuk dicetak bagian perkara untuk diberikan
stempel perbaikan surat gugatan dan surat kuasanya, kemudian didaftarkan di bagian hukum surat kuasanya. Kemudian nanti pada tanggal sebelum tanggal pembacaan gugatan ditentukan, maka para pihak harus mengupload gugatan yang telah diperbaiki tadi, yang ada stempel perbaikan tadi di sistem ECOT dalam bentuk PDF maupun RTF. Ya, ingat dikatakan bahwa sebelum jam misalnya jam 10 ditentukan sidangnya, sebelum jam 10, kalau sudah jam 10 sudah tidak bisa terupload, sistem terkunci. Ya, kalau sudah sistem terkunci, para pihak sudah tidak bisa menggunakan hak-haknya. Ya, kita ingatkan kepada para pihak, sistem ECOT sekarang adalah kita mengupload di tenggang waktu setelah pemeriksaan persiapan sampai dengan detik hari persidangan yang ditentukan. Begitu tidak bisa lagi mengupload. Ya, ingat itu, diingatkan kepada para pihak. Kemudian kita katakan kepada para pihak bahwa majelis hakim sudah membuat kalender court, jadwal persidangan. Jadwal persidangan kita bacakan di pada persiapan terakhir bahwa untuk pembacaan gugatan tanggal sekian dan sekian. Bacaan ini secara ekot sampai ke duplik secara ekot, baru pembuktian secara konvensional, baru kesimpulan secara ekot, baru putusan secara ekot. Itu daftar jadwal persidangan kita buat lengkap, baru kita share kepada para pihak. Apakah ada perbaikan atau setuju atau tidak setuju membubuhkan tanda tangan di jadwal persidangan? Kalau mereka setuju, katakan kepada mereka bahwa ini bentuk adalah perjanjian. Apabila para pihak tidak menepati ini, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Kecuali ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang, maka jadwal sidang bisa kita reschedule kembali. Tetapi harus diberitahukan melewati catatan persidangan. Ya, itu komunikasi kita, bentuk komunikasi kita dalam sistem ECOT antara para pihak dengan majelis melalui catatan persidangan seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ya. Demikian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka pemeriksaan persiapan kami anggap cukup dan kita tutup. Itu kalau pemeriksaannya lancar. Lanjut kita masuk ke pemeriksaan secara ECOT, pembacaan gugatan. Untuk di awal, gugatan bisa diupload dan didownload oleh pihak-pihak apabila sudah diverifikasi oleh majelis hakim. Itu nanti kita proses persidangan. Nah, bagaimana kalau para pihaknya itu tidak memperbaiki dalam tenggang waktu? Kita tegaskan kepada para pihak di pemeriksaan persiapan. Kita punya waktu, tenggang waktu untuk melaksanakan pemeriksaan persiapan 30 hari. Apabila dalam waktu 30 hari si penggugat tidak melakukan perbaikan dan itu berakibat fatal, maksudnya majelis menganggap bahwa itu adalah fatal, maka pemeriksaan persiapan ditutup, dibuka dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibacakan putusan yang mengakhiri gugatan ini, menyatakan gugatan tidak diterima karena pihaknya tidak melakukan perbaikan gugatan. Itu perintah undang-undang dan itu adalah di dalam hukum acara. Ya, kita punya hak pasang toga, kita bacakan, atau kita upload melalui ECOT. Kalau konvensional kita pasang toga, kita langsung bacakan bahwa gugatan tidak terima karena tidak diperbaiki oleh penggugat. Kita punya hak yang khusus, hakim tun, ya, boleh mengkat suatu perkara bahwa dia tidak memperbaiki gugatannya, maka kita NO gugatan itu, ya, kita NO gugatan itu. Dia bisa mengajukan lagi apa? Gugatan baru. Tidak ada upaya hukumnya di situ dalam hal pemeriksaan persiapan. Cukup sampai di situ, itu hak-hak prerogatif kita, langsung ajukan lagi gugatan. Ingat, tun ada tenggang waktunya. Tenggang waktunya 90 hari sejak mengetahui, dihitung sejak prosedur banding administrasi terakhir. Ya, ingat tenggang waktunya. Ingat masa berlakunya keputusan tata usaha negara. Ya, jadi ada masa tenggang untuk melakukan gugatan di PUN. Jadi jangan bertele-tele, jangan berlarut-larut dalam hal memutuskan objek sengketa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan pemeriksaan persiapan? Berarti pemeriksaan yang persiapan ini yang acara cepat enggak kan ya Bu? Berarti setelah kalau yang acara cepat? Enggak. Berarti cepat tuh langsung aja Bu? Langsung. Jadi langsung sidang ya? Langsung sidang. Hakimnya tunggal kalau cepat. Hakimnya tunggal maksudnya? Ya, hakimnya tunggal. Iya. Oke, hakimnya tunggal.
Dan perkara cepat itu perkara khusus ya. Heeh. Misalnya, contohnya tahu hakim untuk perkara khususnya? Barangkali ada yang tahu? Ya, itu menyangkut tenggang waktu pemberlakuan objek. Misalnya Maksudnya, Bu? pemilu. Oh, iya, iya. Ya kan pemilu kan ada batas waktunya. Misalnya pemilu diadakan serentak oleh pemerintah tanggal 5 Agustus misalnya kan. Tanggal 5 Agustus. Artinya proses bersengketa itu bisa dilakukan sebelum tanggal 5 Agustus. Kalau sudah tanggal 5 Agustus lewat sudah haknya kan. Tidak bisa lagi ikut pemilu. Jadi kenapa dia dilakukan acara cepat itu karena dia prosesnya ini cepat. Ada peraturannya, ada undang-undang KPU, ada peraturan KPU yang menyatakan bahwa itu harus diperiksa secara cepat karena dia mengejar pemilu tanggal 5. Ya kan? Itu kenapa dilakukan pemeriksaan acara cepat. Keadaan-keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan dia diperiksa dalam keadaan cepat. Ya. Itu. Gimana? Berarti bentuk akhir putusannya vonis ya, Bu? Udah. Sama. Oh, sama. Sama putusannya tuh bukan vonis, bukan tergantung undang-undang yang mengaturnya. Kalau undang-undang yang mengaturnya kayak itu ada kasasinya. Kayak pemilu kan ada kasasi, tapi kasasinya juga 15 hari putus. Ya kayak gitu maksudnya dia juga cepat. Walaupun ada upaya hukum, dia cepat. Tapi kebanyakan dia tidak ada upaya hukum inkrah di tingkat pertama karena dia acara cepat ya. Tergantung undang-undang yang mengaturnya. Gitu. Ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Lumayan loh. 2 jam setengah ya. Ya. Sudah menguliti semua, saya yang katakan pemeriksaan persiapan, mungkin tekniknya pun sudah saya sampaikan untuk beracara pemeriksaan persiapan, teknik-tekniknya. Pemeriksaan persiapan karena tertutup untuk umum tidak memakai toga, ya, tidak memakai toga, dan ada ruangan khusus tersendiri, pemeriksaan persiapan, ada ruang pemeriksaan persiapan tersendiri, kemudian persidangannya sama, ada panitera pengganti dan sebagainya. Nah, di pemeriksaan persiapan kita boleh meminta tadi kenapa ada pemeriksaan persiapan itu karena kan kedudukan dari penggugat dan tergugat itu tidak sama. Karena tergugat itu badan atau pejabat tata usaha negara yang biasanya jauh lebih tinggi daripada penggugat, maka dia dilakukan pemeriksaan persiapan ini untuk menyetarakan kedudukannya, karena kadang-kadang kan penggugat ini minta kepada tergugat itu susah, tidak dipenuhi. Misalnya dia minta objek sengketa ini ditutup-tutupin sama tergugat karena dia merasa badan atau pejabat tun yang tinggi pangkatnya ya daripada tergugat yang hanya warga negara biasa yang tidak punya apa-apa, mereka tidak dapat mendapatkan objek sengketanya. Maka lewat pemeriksaan persiapan itu majelis hakim bisa meminta kepada pihak si tergugat untuk membuka itu objek sengketa. Bahkan di pemeriksaan persiapan pun majelis hakim bisa melakukan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan objek sengketa itu. Ya, bisa memerintahkan membuat penetapan untuk melakukan pemeriksaan setempat di lokasi kantor lurah misalnya. Tidak bisa mendapatkan buku tanah, liter C-nya susah didapatkan misalnya untuk yang jadi objek. Kita bisa lakukan kalau memang urgent, kita memang memerlukan itu dan gugatan itu sangat penting untuk adanya itu, maka kita lakukan itu. Kita minta kepada tergugat untuk kooperatif mengeluarkan objek. Kalau objeknya memang tidak ada katanya, tidak bisa ditemukan dan sebagainya, kita bisa lakukan pemeriksaan setempat ke lokasi, ke gudangnya, kemana, ke perpustakaannya, ke arsipnya kantor dan sebagainya. Kita work di situ, kita cari itu namanya objek sengketanya. Boleh, itu diperbolehkan di dalam hukum acara petun. Ya, itu yang menarik di pemeriksaan persiapan. Oke. Ini yang membedakan khususnya karakteristiknya di dua tempat ini, dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. Ya, karena
kadang-kadang kita itu kalau orang awam itu merasa begini, kalau orang awam itu sering kali saya temukan selaku hakim, itu orang awam bilang begini, kok ini ya gugatannya diperbaikin ya, nanti berarti dia menang tuh kalau gugatannya diperbaiki. Ya, kita harus tanamkan di pemeriksaan persiapan sebagai hakim bahwa yang kita perbaiki adalah formalnya saja, tidak masuk dalam substansinya, substansi perkara. Sehingga dengan diperbaikinya gugatan, tidak serta-merta perkara itu bisa menang. Tergantung nanti pembuktian, tergantung nanti apakah para pihak ini bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, ya, atau si tergugat dapat menentukan dalil-dalil jawabannya. Jadi semua tergantung pemeriksaan di pemeriksaan persidangan, terutama pembuktian dan dalil-dalil para pihak, ya. Jadi kita harus tegaskan di situ, terutama orang-orang yang tidak paham bahwa pemeriksaan persiapan itu tujuannya adalah menyamakan kedudukan penggugat dan tergugat yang tadinya penggugat itu warga negara biasa dan sebagainya melawan badan atau pejabat atau usaha negara yang tentu kan yang lebih tinggi dari penggugat. Jadi kalau misalnya kita mau minta sesuatu, kita bisa minta bantuan melewati hakim, lewat majelis hakim yang meminta kepada tergugat. Begitu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat bahwa pemeriksaan persiapan itu tujuannya itu. Kadang-kadang itu salah persepsi. Kok diam-diam masuk ke dalam ruangan, tertutup, maksudnya apa nih? Nego nih jangan-jangan, kayak gitu ya. Jadi harus bisa, ya kan? Karena tertutup untuk umum, ya kan? Dan ingat, sebagai hakim kan tidak boleh menemui salah satu pihak, kan harus sama-sama di situ. Makanya kita tidak boleh, walaupun sebenarnya Undang-Undang Peratun itu membolehkan jadi begini, dalam pemeriksaan persiapan itu yang diperiksa penggugat dulu. Atau tergugat dulu, baru tergugat disuruh pulang, baru periksa penggugat. Boleh, itu dibenarkan dalam hukum acara. Bahkan setelah pemeriksaan tergugat selesai, tergugat karena badan atau pejabat publik yang melakukan tugas pelayanan publik misalnya, boleh meninggalkan tempat setelah selesai diperiksa, tidak mengikuti acara persidangan boleh. Itu diperkenankan dalam hukum acara TUN ya. Nah, hanya ada yang ada penggugat saja. Tergugat boleh pulang. Nanti kalau perlu apa-apa ditelepon atau diberitahukan lagi lewat panggilan bahwa yang diperlukan ini gitu. Atau tergugat boleh mengikuti, jadi ditawarkan itu sebenarnya kalau di hukum acara TUN ya. Jadi kita menawarkan ini, tergugat boleh hadir mengikuti pemeriksaan persiapan atau silahkan meninggalkan ruangan kalau ada keperluan yang mendesak. Ada tergugat yang cuek, ya udah dia pulang aja setelah selesai pemeriksaan dia, terserah yang sudah paham sih paham ya, yang ngerti ya nggak peduli dia, ya udah penggugat aja yang diperiksa karena dia sibuk misalnya, dia pulang nih penggugat, si tergugat ya. Jadi jangan salah nanti dikira nego sama penggugat, enggak ya, tapi undang-undang menyarankan itu boleh. Jadi dipersilakan aja tergugat kalau mau meninggalkan ruang sidang boleh sebelum persidangan ditutup. Karena dia memang pejabat publik, pelayanan publik, ya. Kalau memang dia ada urusan lain yang perlu diperlukan, maka silakan tinggalkan. Gitu ya. Jangan kaget. Nah, jangan sampai nanti fakultas hukum pun kaget. Sudah fakultas hukum kaget lagi. Lebih lagi orang awam kan. Ya, kalau fakultas hukum juga kaget, gimana orang awam bisa pingsan melihatnya kan. Nah, jadi istilahnya itu harus tahu bagaimana, kenapa bisa begitu, memang hukum acara kita mengatur. Jadi diperiksa dulu tergugat, baru memeriksa penggugat. Tergugat boleh pulang, penggugat tinggal. Atau kedua-duanya ada di dalam ruang pemeriksaan persiapan. Monggo disilakan. Begitu. Udah? Udah, Bu. Ya, mudah-mudahan paham ya, bisa dipahami. Bisa, Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat semua. Saya kembalikan ke Ibu Siska dan Ibu Diana. Terima kasih, Bu Mai. Ya. Nah, saudara sekalian, mungkin pertemuan yang untuk hari ini ya cukup sampai di sini. Kita sudah membicarakan dua hal tadi ya. Pertama diskusi proses, yang kedua dari persiapan. Kita sudah mendapatkan gambaran secara jelas ya bagaimana proses yang terjadi di dalam tahapan-tahapan pemeriksaan itu. Yang perlu saya ketahui bahwa kedua tahapan pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan pendahuluan ya. Dalam teori kemarin ya seperti itu kita sampaikan. Dan untuk besok
Ini karena hari ini sudah selesai 2 materi. Insya Allah besok tidak ada pertemuan ya lewat Zoom. Yeay. Tapi sudah ada tugas Macet. nanti ada tugas. Saya sampaikan tugasnya apa nanti lewat LMS, tugasnya silakan dikerjakan dan diupload paling lambat besok malam, tugasnya sudah ada di LMS. Jadi nggak nganggur gitu ya. Iya, hore-hore Mbak Agustin. Suruh Ada tugas. urusan Tidak ada perlawanan, Bu. tatap muka Iya, Bu, seperti tolong, Bu. ini, tapi ada tugas ya. Tugas itu akan diupload di LMS paling lambat besok malamnya jam 23. Nanti saya sampaikan tugasnya di LMS. Jadi monggo setelah buka LMS-nya ya kerjakan tugasnya. Ini ada yang sedih banget ini ya. Merdeka Ayo, gitu ya. Bayangannya merdeka nggak ada apa-apa ya. Waduh, ternyata ada tugas gitu ya. Nanti saya sampaikan tugasnya di LMS. Jadi saudara bisa melihat di LMS tugasnya apa gitu ya. Jadi upload di situ. Enggak repot-repot amat tugasnya, tapi Oke, ada Bu. gitu ya. Oke, Dan oke. besok sambil saudara mengupload gitu ya. Juga presensi jangan lupa besok ya. Harus sudah Jam dicek 10 ya, Bu. presensinya. Tetap ada presensinya gitu untuk besok. Enggak berarti kemudian tidak perlu kajian saudara. Kami anggap itu perlu kajian saudara walaupun bentuknya adalah tugas, penugasan. Gitu ya. Jadi monggo dilihat nanti LMS-nya tugasnya. Saya siapkan Siska di LMS. Ya. Untuk itu mungkin sore ini cukup sekian dan insya Allah ketemu lagi berarti minggu depan, ya. Untuk waktunya barangkali seperti ini kita menyesuaikan lagi ya Bu Mei ya. Ya, betul. Untuk waktunya nanti pertama jamnya barangkali ya kita disesuaikan nanti sesuai dengan waktu yang dimungkinkan untuk Bu Mei mengisinya ya. Artinya fleksibel saja Bu Mei nanti untuk waktunya ini. Karena mengikuti Bu Mei saja ya. Karena kita nggak tahu Bu Mei kesibukannya apa kan. Kalau waktunya dipatok alkitab seperti itu barangkali Bu Mei nggak bisa, malah kita nanti jadi repot ya. Jadi kami mengikuti jadwal yang waktunya mengikuti Bu Mei. Mungkin hari tetap cuma Sabtu Minggu ya Bu, harinya Sabtu Minggu. Kalau misalnya yang persidangan pembacaan gugatan sampai duplik saya bisa gabung di hari Sabtu nggak apa-apa sekaligus. Oh gitu ya. Oh ya, sampai hari Sabtu ya, sampai Sabtu depan Sabtu gitu. aja, Sabtu aja saya berikan sekaligus sampai ke duplik kan? Ya. Di duplik itu lanjut semua saya berikan satu kali itu, ya kan? Semuanya. Ya nggak apa-apa 3 jam 4 jam itu nggak apa-apa, tapi sekaligus semua. Nanti kalau ada pertanyaan pun bisa gitu ya. Oh ya, oke. Atau perlu ini kan kalau gugatan sudah ada, mungkin nanti tugasnya perlu dipersiapkan mungkin jawaban kalau seandainya ada menjadi tergugat. Oh iya. Nah, jadi minggu depan seperti itu ya rencananya kita pertemuan kita dengan itu mungkin nanti ada penugasan Bu mungkin buat jawaban paling tidak ya untuk mahasiswa barangkali jawaban. Ya, jawaban seandainya Anda jadi biro hukum ataupun kuasa hukum dari tergugat. Ya. Sebenarnya ini bagus lagi yang proses dismisal dan sebagainya itu tugasnya bikin putusan perlawanan Bu, itu bagus lagi. Mereka nanti kalau tes yakin bisa masuk. Ya, tapi agak sulit sih. Tapi nggak apa-apa, yang itu aja dulu lah. Jadi kuasa hukum dulu, monggo silakan diajukan. Oh ya, oh ya, ya. Oke. Jadi nanti kita bicara sampai sudah jawaban Bu ya? Ya, sampai semua tugasnya sampai duplik. Tugasnya persiapkan aja jawaban. Oke. Oh itu berkelompok kayak kemarin aja. Oh ya, nanti tayangkan Bu ya, kita lihat. Nanti ditayangkan jawabannya. Ya, jadi sekaligus saja untuk 2 kali pertemuan tuh saya singkat jadi 1 kali pertemuan. Iya. Sekaligus nanti ya Bu ya, untuk sampel untuk jawaban Bu ya. Ya, sekaligus semuanya. Jadi semuanya berapa jam pun monggo Sabtu kita habiskan. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan pun kita layani di Sabtu itu semua ya. Oke. Jadi terus sekalian sudah mendengarkan ya. Jadi minggu depan Sabtu sudah menyiapkan jawaban dari perkara yang kemarin. Kasus yang kemarin Ya. Itu boleh kasus 1 maupun 2 silakan milih gitu ya. Tapi jawabannya dibuat untuk dibahas minggu depan hari Sabtu. Ya. Betul. Oke. Ya. Jadi itu ya, terus sekarang ya sudah jelas nih apa yang harus dilakukan untuk minggu depan Sabtu ya.
Jadi hari ini atau nanti atau besok mulai nyiapkan jawabannya seperti apa. Jadi berdepan kita tayangkan 1 atau 2 sampel gitu ya. Apa Ya, saudara buat nanti untuk dikoreksi Bu Mei sebagai bahan perbaikan jawaban yang saudara buat seperti yang kemarin buat surat gugatan. Gitu. Ya, betul. Mungkin itu Bu Mei, ada lagi Bu Mei? Sudah cukup. Terima kasih Cukup, banyak. oke. Sampai Mungkin, ketemu lagi. pertemuan sore ini saya tutup. Terima kasih Bu Mei. Iya, sama-sama. Waktunya. Ya, Jam 6 juga Bu Mei, hampir jam 2 jam juga hari ini ternyata. 3 jam Bu. Hampir. Ya, Bu, 6 kurang 10 ini ya. Iya. Jadi, 2 jam juga ternyata ya, nggak terasa ya gitu ya. Iya, iya. Mungkin saya tutup pertemuan pada sore ini. Mungkin kalau ada hal kurang berkenan saya mohon maaf ya. Terima kasih Bu Mei sekali lagi. Sekalian mohon maaf ya kalau ada hal yang berkenan saudara sekalian. Terima kasih partisipasi saudara sekalian. Ketemu lagi insya Allah minggu depan hari Sabtu. Untuk jamnya nanti kita tunggu pengumuman di grup ya, grup WhatsApp. Iya. Oke. Terima kasih seperti saudara sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.